Shin Yin vs Putri Sorari. Di atas arena terlihat pertarungan tersaji dengan sangat epik antara Shin Yin dan Putri Sorari. Mereka masing-masing menunjukkan kualitas teknik pedang yang mereka kuasai. Jual beli serangan mewarnai pertarungan itu. Teknik mistik pedang persib yang telah dikuasai sangat baik oleh Shin Yin, membuat para penonton yang menyaksikan jalannya pertarungan itu takjub. Mereka semua tak menyangka jika di balik kecantikan Shin Yin tersimpan kekuatan yang sangat luar biasa. Shin Yin sekarang ini telah dapat mengeluarkan 12 pedang bayangan dari teknik mistik pedang persik. Hal itu membuat Putri Sorari juga mengeluarkan salah satu teknik pedang terbaiknya, yaitu teknik roh pedang es yang juga telah dikuasainya dengan sangat baik. Beberapa waktu berlalu, tak sedikit pun terlihat jika Putri Sorari terdesak dalam pertarungannya, walaupun kedua belas pedang bayangan dari Shin Yin terus memburu keberadaannya. Teknik pedang yang diajarkan ayahnya, mampu membendung serangan kuat dari kedua belas pedang bayangan Shin Yin. Tin Yu yang terus mengikuti jalannya pertarungan itu sontak terkejut, saat melihat Putri Sorari menggunakan salah satu teknik yang dimilikinya, yaitu teknik ruang dan waktu. Ternyata teknik ruang dan waktu juga diajarkan ayah kepada Raja Zheng Bilang, dan diturunkan lagi kepada putrinya Sorari, hingga dia mampu menggunakan teknik itu di dalam pertarungan ini, batin Tin Yu. Putri Sorari yang telah menguasai teknik ruang dan waktu dengan sangat sempurna, digunakan untuk menerobos kedua belas padang bayangan dari Shin Yin. Hingga dia berhasil menerobosnya dan melakukan serangan jarak dekat yang tak dapat dibendung oleh Shin Yin. Alhasil serangan tinju yang berisikan tenaga dalam, berhasil telak mendarat di tubuh Shin Yin hingga membuat Shin Yin terpental ke belakang, dan jatuh di atas lantai arena dengan sangat keras. Tin Yu yang menyaksikan hal itu begitu sangat khawatir dengan keadaan Shin Yin, pukulan telak dari Putri Sorari telah membuatnya terluka dalam. Feng Yu yang menyaksikan jika sang adik begitu sangat mengkhawatirkan keadaan Shin Yin, hanya dapat tersenyum. "Adik, walaupun kau menyangkal jika kau tidak mencintai Shin Yin, tapi melihat sikapmu ini aku tahu kau juga mencintainya," gumam Feng Yu. Tin Yu semakin gelisah karena hingga beberapa saat lamanya Shin Yin tak juga bangkit berdiri, namun kegelisahan yang dirasakannya berubah saat melihat Shin Yin telah kembali berdiri dan siap untuk melakukan pertarungannya kembali. Shin Yin menyeka darah yang mengalir di sudut bibirnya. Setelah itu dia mengganti pedangnya dengan pedang giok ungu pemberian Tin Yu, yang dikeluarkan dari dalam kotak penyimpanannya. Melihat lawan tarungnya telah mengganti pedangnya, membuat Putri Sorari ikut mengganti pedang yang dipakainya dengan pedang pemberian ayahnya. Pedang itu merupakan pedang artefak langit yang dahulu kala diberikan Yan Lan kepada Raja Zheng Bilang. Teknik 8 pilar surgawi, ucap Shin Yin menggunakan teknik pamungkasnya. Tiba-tiba 8 buah pedang raksasa berwarna ungu bermunculan di hadapan Shin Yin, dengan mata pedang yang menghadap ke lantai arena pertarungan. Putri Sorari yang melihat jika lawan tarungnya tengah mengeluarkan teknik terbaiknya, dia pun langsung menyerang Shin Yin kembali dengan teknik ruang dan waktu yang dimilikinya. Keberhasilan Putri Sorari yang membuat Shin Yin terluka di awal pertarungan kini tak tampak lagi, karena 8 pilar pedang raksasa begitu sangat sulit untuk ditembus oleh teknik ruang dan waktu yang digunakannya. 8 pilar pedang surgawi selalu menahan langkahnya walaupun Putri Sorari telah menambah kecepatan geraknya. Melihat serangannya selalu gagal membuat Putri Sorari mengeluarkan segenap kemampuannya, dia pun meloncat ke udara dan berputar sesaat di sana sehingga pedang yang berada di dalam genggaman tangannya berubah menjadi sebuah busur panah berwarna emas. Pedang artefak langit yang dimiliki Putri Sorari, mempunyai keistimewaan yaitu dapat berubah menjadi senjata apapun sesuai dengan keinginan tuannya. Tak lama kemudian Putri Sorari menarik busur panahnya,
maka terciptalah 3 buah anak panah yang setiap saat dapat dilepaskan oleh Putri Sorari. Hujan es surgawi, teriak Putri Sorari sambil melepaskan anak panah dari busurnya. Ketiga anak panah itu melesat cepat ke arah Putri Xinyin. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja ketika anak-anak itu terpecah menjadi ribuan anak panah es, yang langsung menghujam deras ke arah Xinyin. Melihat ribuan anak panah yang mengarah deras ke arahnya, buat Xinyin melakukan gerakan-gerakan pedang seperti menari hingga membuat ke-8 pilar pedang surgawi tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya ungu yang menyilaukan mata. Ke-8 pilar pedang surgawi terangkat ke atas kurang lebih 1 meter dari lantai arena pertarungan, kemudian ke-8 padang itu berputar seperti gasing hingga tercipta pusaran angin tornado berwarna ungu di tempat itu. Pusaran angin tornado langsung mengisap seluruh anak panah es yang dilesakkan Putri Sorari dalam pusaran angin, hingga tak ada satupun anak panah yang tersisa. Raja Zheng Bilang yang menyaksikan pertarungan putrinya sangat terkejut. Dia tak menyangka jika serangan hujan es surgawi yang dilepaskan putrinya, mampu dipatahkan dengan mudah oleh lawan taruhnya. Aku tak menyangka jika para kultivator muda dari benua permata hijau dapat sekuat ini. Hal ini menandakan jika para kultivator muda dari benua semesta biru harus segera berbenah diri, agar tak kalah dengan para kultivator muda dari benua permata hijau di masa depan, batin Raja Zheng Bilang. Di arena pertandingan pertarungan sengit kembali terjadi. Putri Sorari benar-benar ingin menghabisi lawan tarungnya dengan serangannya kali ini. Dia kembali meloncat tinggi ke udara sambil menarik busur panahnya, hingga tercipta anak panah sebesar tombak yang langsung dilesakkan ke arah Putri Xinyin. Meteor es, teriaknya. Tombak yang melesat itu tiba-tiba berubah menjadi seekor naga es raksasa yang meluncur deras ke Xinyin. Xinyin tak tinggal diam, ke-8 angin tornado kini menyatu hingga tercipta sebuah pusaran angin raksasa, yang kini berubah arah dengan ujung pusaran angin yang mengarah ke arah sang naga. Saat mendekati sang naga, pusaran angin itu pun berubah menjadi sebuah pedang raksasa berwarna ungu. Pedang itu menembus tubuh naga es hingga menimbulkan ledakan energi yang sangat besar, sampai-sampai pelindung yang membungkus arena retak. Xinyin terhempas sangat keras di lantai arena, dan terseret sejauh 20 meter di atas arena. Sesaat Xinyin mengeluarkan darah dari mulutnya yang menandakan jika luka dalam yang dideritanya semakin parah. Sementara itu Putri Sorari yang terpental jauh ke belakang, juga jatuh sangat keras di atas lantai arena pertarungan hingga membuatnya tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Raja Zheng Bilang segera melesat ke arah putrinya, dan memberikan pertolongan pertama padanya. Tin Yu pun tak tinggal diam. Dia pun melesat cepat ke arah Xinyin dan memberikan pil obat ke dalam mulut wanita muda itu. Cepat telan pil obat ini, keadaanmu sungguh sangat mengkhawatirkan, ucap Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya. Xinyin atau Putri Meiling. Episode berikutnya. Menyembuhkan Xinyin 1. Menyembuhkan Xinyin 1. Tanpa pikir panjang Xinyin menelan pil obat pemberian dari Tin Yu ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian Tin Yu memeriksa keadaan Xinyin dengan memeriksa denyut nadi yang berada di tangan kanannya. Beberapa titik saraf di merindianmu terluka parah, sehingga kau tak dapat bertarung beberapa bulan ke depan, dan jika kau paksakan maka yang terburuk adalah dantianmu akan ikut terluka. Jika pusat semua energi yang ada di tubuhmu terluka, dantian, maka di masa depan kau tak akan bisa berkultivasi lagi dan hal itu merupakan berita yang sangat buruk bagi para kultivator. Tin Yu, apakah aku masih bisa sembuh? Tanya Xinyin. Belum sempat Tin Yu menjelaskan pertanyaan dari Xinyin, Ketua Huangshan keburu ada di tempat itu. Anak muda, pergilah. Kami tak membutuhkan pertolongan darimu, kami dari Kekaisaran Glory.
Punya cara sendiri untuk mengobati murid terpilih kami yang terluka, ucap Ketua Huangshan. Tin Yu tak bisa berkata apa-apa mendengar perkataan dari Ketua Huangshan. Dia hanya dapat menatap iba pada wanita muda yang masih menahan rasa sakit di tubuhnya. Setelah beberapa saat lamanya, Tin Yu mohon diri pada Ketua Huangshan dan Xin Yin untuk meninggalkan tempat itu. Xin Yin menatap kepergian Tin Yu dari kejauhan, walaupun tubuhnya menahan rasa sakit yang teramat sangat, tapi dia begitu sangat bahagia. Perhatian yang diberikan Tin Yu padanya cukup meringankan rasa sakit yang dideritanya. Pengumuman dari hasil pertandingan itu pun keluar. Dari pertarungan yang terjadi antara Xin Yin dan Putri Sorari dinyatakan seri. Mereka berdua dapat pergi ke alam Vioni bersama murid terpilih yang memenangkan pertarungan, untuk berlatih di sana. Sebenarnya Ketua Huangshan ingin protes dengan hasil pertandingan itu, karena tak sesuai dengan apa yang terlihat di arena pertarungan. Xin Yin masih sadar walaupun terluka parah, sementara Putri Sorari sudah tak bisa apa-apa lagi karena dirinya telah tak sadarkan diri. Tapi mengingat jika lawan tarung Xin Yin merupakan putri dari Raja Zheng Bilang, membuat Ketua Huangshan lebih memilih diam daripada terjadi hal buruk di masa depan jika sampai dia memprotes mengenai hasil seri itu. Ketua Huangshan tak ingin jika nantinya Raja Zheng Bilang akan mempersulit murid terpilih dari Kekaisaran Glory dengan masalah protesnya itu. Setelah pertarungan yang terjadi imbang, Xin Yin dan Putri Sorari dibawa pergi menuju ke balai pengobatan istana untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Pertarungan murid terpilih di atas arena terus berlanjut. Murid-murid terpilih yang namanya telah tercantum di atas papan pengumuman, segera menaiki arena pertarungan untuk memperlihatkan ketangkasan seni bela diri di dalam sebuah pertarungan untuk mencari pemenang. Hingga sore hari pun tiba dan pertandingan murid terpilih untuk hari itu dinyatakan selesai. Tengah malam, secara diam-diam Tin Yu mencari keberadaan Xin Yin. Rasa khawatir akan keadaannya membuat Tin Yu melakukan hal itu. Tin Yu berdiri di atas bangunan tertinggi istana, dan mengarahkan pandangannya ke arah tempat di mana para murid terpilih dari Kekaisaran Glory berada. Dengan mata langit yang telah diaktifkan, Tin Yu mencari keberadaan Xin Yin, dan pada akhirnya Tin Yu melihat jika Xin Yin tengah terbaring di sebuah ruangan kamar seorang diri. Dengan mengendap-endap Tin Yu dapat sampai di depan kamar Xin Yin tanpa diketahui oleh para prajurit penjaga istana. Lalu Tin Yu memerintahkan kepada Gonggo untuk mengalihkan perhatian dari Ketua Huangshan. Gonggo, aku ingin kau mengalihkan perhatian Ketua Huangshan, agar pergi menjauh dari tempat ini, ucap Tin Yu. Jangan khawatir Tuan Muda, kupastikan Ketua Huangshan akan menjauh dari tempat ini, jawab Gonggo. Berhati-hatilah, ucap Tin Yu. Terlihat Gonggo mengangguk kepalanya kemudian merubah dirinya menjadi kera besar berbulu emas yang seukuran manusia dewasa. Dan langsung menuju ke kediaman Ketua Huangshan berada. Di dalam kamarnya Ketua Huangshan yang tengah bermeditasi perlahan membuka matanya, karena dia merasakan kehadiran binatang roh di sekitar kamarnya. Dengan segera Ketua Huangshan keluar dari kamarnya dan melihat keadaan di sekitar tempat itu. Tampak olehnya sebuah bayangan seekor binatang roh berwujud kera berbulu emas, tengah berlari menuju ke arah hutan yang berada di sekitar istana kerajaan. Karena rasa penasaran dan ingin menangkap kera berbulu emas itu, membuat Ketua Huangshan melesat cepat, mengejarnya masuk ke dalam hutan. Sementara itu Tin Yu yang berada di kamar Xin Yin segera masuk ke dalam. Xin Yin yang tak tidur sangat terkejut karena kedatangan seorang pemuda di dalam kamarnya. Sontak dia pun mencabut pedangnya dan berteriak histeris agar ada orang mendengarkan teriakannya itu. Tin Yu yang tak ingin tertangkap basah tengah memasuki kamar seorang gadis di malam hari, segera membuat segel perlindungan agar suara teriakan terus-menerus yang dilakukan Xin Yin, tak sampai keluar kamar. Nona gemuk tahan,
Ini aku Tin Yu, ucapnya. Tin Yu. Apa yang kau lakukan? Mengapa malam-malam begini kau berada di kamarku? Dan apa kata orang nantinya jika melihat kau berada di dalam kamarku ini? Ucap Shin Yin sambil memasukkan kembali pedangnya ke dalam kotak penyimpanannya. Aku begitu sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Jika luka yang berada di dalam merindianmu tak segera disembuhkan maka hal buruk akan terjadi padamu di masa depan, jawab Tin Yu. Terima kasih karena kau telah mengkhawatirkan keadaanku. Tadi sore setelah memeriksa keadaanku di balai pengobatan istana, para tabib memperbolehkan aku pulang ke sini. Mereka bilang jika merindianku terluka dan aku tak boleh melakukan kultivasi sebelum merindianku itu pulih kembali. Salah satu tabib memberikan saran jika aku harus kembali pulang menuju ke Kaisaran Glory, agar dapat melakukan penyembuhan di dalam Pagoda 9, biar merindianku yang telah rusak dapat pulih kembali seperti sedia kala, ucap Shin Yin. Apakah tabib di kerajaan ini tak ada yang bisa menyembuhkanmu? Tanya Tin Yu. Tabib di sini tak ada yang bisa menyembuhkanku, luka dalam pada merindianku begitu sangat parah. Jika mereka melakukan metode penyembuhan yang salah, ditakutkan jika luka dalam di merindianku akan berdampak buruk pada terlukanya dantian di tubuhku, jawab Shin Yin dengan wajah penuh kesedihan. Aku akan membantumu untuk sembuh, tapi dengan catatan kau harus percaya padaku dengan menyampingkan logika yang ada, ucap Tin Yu. Aku yakin dan percaya jika kau mampu untuk menyembuhkanku Tin Yu, jawab Shin Yin. Jika kau percaya padaku maka lepaskanlah pakaian yang kau kenakan itu, karena dengan cara itu aku mampu untuk menyembuhkanmu, ucap Tin Yu. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kiri Tin Yu, yang membuat Tin Yu meringis kesakitan. Mesum! Teriak Shin Yin marah. Bersambung. Episode sebelumnya. Shin Yin vs Putri Sorari. Episode berikutnya. Menyembuhkan Shin Yin 2.